teman-teman, selamat datang di podcast Eksplorasi Seni dan Budaya. Perkenalkan, nama saya Pasca Maria Bel sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi hari ini. Pada podcast kali ini, kita akan membahas sebuah buku yang sangat menarik yang berjudul Tari Kreasi Dayak Daerah Kalimantan Tengah, Dayak Creation Dance of Central Kalimantan, hasil lomba sinopsis tarian tradisional Kalimantan Tengah, Sekota Palangkaraya tahun 2024 yang berasal dari Palangkaraya. Bersama saya sudah ada dua narasumber yang hebat. Silahkan memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Bagus. Saya mahasiswa seni dari Universitas Palangkaraya. Halo, saya Tasya Ria Marita. Saya juga bergerak di bidang pendidikan seni dan fokus pada bagaimana budaya lokal bisa dijadikan media pembelajaran yang menarik. Baik, terima kasih atas kehadirannya sehingga bisa berada di sini. Selanjutnya kita mulai dari latar belakang buku ini. Bisa dijelaskan tentang buku ini bagaimana? Oke, baik Kak, terima kasih. Jadi untuk latar belakang dari buku ini merupakan hasil dokumentasi dari sebuah perlombaan penulisan sinopsis karya kreasi Dayak yang diikuti oleh seluruh peserta yang ada di kalangan Palangkaraya seperti itu. Dan juga tujuannya adalah untuk menggali kreativitas generasi muda dalam mengembangkan tari tradisional menjadi bentuk baru tanpa meninggalkan kebudayaannya seperti itu. Iya, benar. Jadi selain itu, buku ini juga bisa menjadi arsip penting yang mencatat ide-ide kreatif anak muda dalam menciptakan sebuah tarian. Betul. Jadi bukan hanya sekedar lomba, tapi juga bentuk pelestarian budaya melalui tulisan dan konsep tari yang diperlombakan. Benar sekali. Menarik sekali ya untuk kita bahas. Lalu bagaimana isi dan struktur dari buku ini? Jadi buku ini berisi kumpulan sinopsis tari dari para peserta lomba. Setiap karya biasanya memuat judul tari, tema, latar belakang, penciptaan gerak, dan serta pesan yang ingin disampaikan oleh sebuah tarian tersebut. Benar. Dan juga kita tahu tidak hanya sebagai tema atau dan lain-lain, dalam struktur dari buku ini itu ada beberapa karya juga menjelaskan penggunaan properti seperti musik, kostum, dan juga pengiring yang digunakan. Dan ini juga dapat membantu pembaca memahami bagaimana sih untuk proses atau penyampaian pesan dari suatu ide atau karya tersebut seperti itu. Kalau kita lihat dari segi tema, apa saja yang diangkat dalam buku ini? Menurut saya sendiri, tema yang diangkat itu sangat beragam dan juga kembali ke masing-masing pencipta tema. Dan juga gimana ya, itu harus pasti, itu yang pertama harus pasti, dan juga tema yang diangkat itu benar-benar relate sama apa yang ingin disampaikan. Jadi menurut saya untuk pemilihan tema itu sangat berbagai gitu ya, tergantung mereka maunya apa, kayak upacara adat kah, atau ritual kah, atau kesenangan, seperti itu tuh kembali ke penciptanya masing-masing. Mereka mau ambil yang seperti apa, seperti itu. Benar. Jadi di dalam tema tersebut juga harus ada mengangkat cerita rakyat. Benar. Dan nilai-nilai spiritual seperti hubungan manusia dengan alam. Benar. Dan roh leluhur. Jadi menunjukkan bahwa tarian Dayak tidak hanya estetis, tetapi juga syarat dan ada makna filosofis. Benar. Berarti harus ada relate sama di kehidupan sehari-hari. Benar sekali. Lalu apa yang membedakan tari kreasi dengan tari tradisional yang benar-benar pakem dari masyarakat Dayak? Baik, jadi kalau tari kreasi itu biasanya lebih bebas berekspresi, pengembangan gerak, namun tetap berakar pada gerakan dasar tari tradisional Dayak tersebut. Dan juga menurut saya sendiri ya, tari kreasi ini juga harus menggunakan gerak-gerak pakem dan tidak bisa ditinggalkan. Walaupun kita mengkreasikan dengan modern, utamanya itu harus tetap ada karena itu merupakan fondasi dari suatu gerakan tersebut. Kita bisa menggunakan musik yang modern, musik yang
bisa dibilang perkembangannya lebih pesat, tetapi pakem-pakem tersebut itu tidak bisa ditinggalkan. Karena kalau kita meninggalkan tersebut, otomatis identitas utamanya itu tidak ada. Jadi mau tidak mau dan wajib sekali pakem-pakem dari dulunya itu harus dimasukkan ke karya tersebut. Karena itu merupakan gambaran utama dari sebuah cerita tersebut. Berarti boleh dikreasikan tanpa meninggalkan gerak Benar pakem sekali. tersebut. Nah, kalau dilihat dari sesi pendidikan, apa yang bisa dipelajari dari buku ini? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Menurut saya, buku ini sangat cocok karena dijadikan sebagai sumber pembelajaran agar generasi muda tahu dan juga mereka dapat memahami apa saja kebudayaan atau budaya yang ada di Kalimantan Tengah, seperti itu. Ya, selain itu juga siswa biasanya belajar nilai-nilai seperti kerjasama, kreativitas, tanggung jawab, dan kecintaan terhadap budaya lokal, tidak hanya di era modern. Benar, seperti itu. Jadi buku ini kan menjelaskan tentang perlombaan. Nah, menurut kalian apa dampak dari lomba ini bagi masyarakat Kalimantan atau masyarakat luar, masyarakat umum seperti itu? Baik, kalau menurut saya lomba ini memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengekspresikan dirinya dalam sebuah pentas seni budaya. Dan juga menurut saya dampak dan manfaat lomba tersebut itu dapat meningkatkan kesadaran pada masyarakat dan juga generasi muda akan pentingnya melestarikan kebudayaan Dayak, terutama di era modern seperti sekarang. Karena kan kita tahu bahwa era modern ini tuh sudah ada media sosial dan mereka tidak perlu, maksudnya tidak perlu langsung terjun ke pertunjukan, mereka dapat melihat dari gadget tersebut. Jadi menurut saya mereka juga sangat penting untuk melihat secara langsung bagaimana proses tarian yang dimana tarian tersebut itu menceritakan tentang keseharian Dayak Kalimantan Tengah, seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Sebagai penutup diskusi kali ini, apa harapan kalian terhadap buku dan kegiatan seperti podcast ini? Kalau dari saya berharap kegiatan seperti ini itu sangat diadakan karena sangat penting bagi saya sendiri dan juga kalangan-kalangan generasi muda lainnya. Karena kita harus tahu dan kita perlu tahu gitu kan apa saja yang ada di Kalimantan Tengah dari segi budaya, dari segi makanan segala macam, itu sangat penting karena dari kita sendiri dan juga berdampak pada generasi selanjutnya, seperti itu. Jadi menurut saya ini sebagai pedoman utama untuk memperkenalkan lebih luas tentang budaya yang ada di Kalimantan Tengah, seperti itu. Iya, dan semoga dari buku ini bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa, pelajar, seniman untuk terus mengembangkan dirinya dalam seni tari dengan cara yang kreatif dan lebih luas lagi. Betul, seperti itu Kak. Baik atas jawabannya. Teman-teman, dari pembahasan hari ini kita bisa melihat bahwa buku ini bukan hanya kumpulan tulisan, tetapi juga cerminan kreativitas dan kecintaan generasi muda terhadap budaya Dayak yang ada di Kalimantan Tengah. Terima kasih kepada Kak Tasya dan Kak Bagus atas diskusinya yang sangat menarik, dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast ini. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. See you.